Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya mulai jalan-jalan lagi sesudah lama tidak jalan, agak siang. Sekarang jam setengah 10, sangat terik. Rupa-rupanya musim kemarau sudah dimulai. Tadi pagi dingin sampai 20 derajat kira-kira. Hari ini Kabupaten Wonogiri merayakan ulang tahun ke 282. Dan sore nanti malam tanggal merah kenaikan Tuhan akan ada penampilan Noah Ariel gratis di alun-alun dekat gereja. Ini panggungnya. Saya akan melihat enggak, saya tidak melihat. Terlalu riuh dan saya belum pernah melihat pertunjukan-pertunjukan di alun-alun ini, walaupun dulu mengundang Padi, lalu banyak artis-artis yang diundang ke Kabupaten Wonogiri ini dan gratis. Ini suasana panggung itu sebelah sana. Itu panggungnya Ariel nanti. Oke, saya akan meneruskan jalan-jalan untuk menjaga kesehatan dan stamina di depan kantor Bupati. Yuk kita lanjutkan, semangat jaga kesehatan. Paulus sangatlah cerdas dan tidak pernah kehilangan cara untuk memberitakan tentang Allah. Kadang-kadang kita mengeluh dan merasa cuntel. Kurang opo to aku ki ngomong, saiki ki angel cerita bab Gusti Allah kuwi. Saiki angel ngajak wong kuwi. Anak-anakku wae angel tak jak ning gereja dan seterusnya. Mari kita lihat bagaimana Paulus. Situasinya sangatlah tidak mudah. Di mana-mana dikejar-kejar untuk dipuntes, dianiaya dan dibunuh setiap orang yang mengaku dirinya penderek dalam Gusti, pengikut jalan Tuhan. Paulus tidak takut, Paulus pemberani, Paulus merasa terus harus mewartakan. Ia lari ke Athena. Tidak seperti kota-kota lain di mana banyak diaspora Yahudi yang sebangsa dan seagama dengan Paulus. Athena adalah kota yang asing, yaitu kota Yunani di Yunani. Ketika Paulus melihat bahwa hampir semua orang adalah penyembah dewa-dewi, Paulus tetap memiliki entry point, jalan masuk untuk bercerita dan meyakinkan mereka tentang Allah yang ia imani. Ketika ada di pelataran patung-patung dan mezbah penyembahan dewa di Areopagus, diceritakan di sana Paulus berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa, dipuji, beribadah kepada yang ilahi, tidak serta-merta menolak pengalaman rohani orang lain yang berbeda. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal." Jadi rupa-rupanya di kota Athena ada banyak mezbah untuk dewa A, dewa B, dewa C. Tetapi kemudian juga ada mezbah yang tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Mereka berpikir jangan-jangan ada dewa yang mereka tidak mengenal dan mereka pun ingin menyembahnya. Kemudian terus begini, "Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu.
masuk. Kamu kan menyembah dewa yang tidak kenal. Nah, itu yang ingin saya perkenalkan. Bla 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 bla, tidak cerita tentang keyahudian dan kitab perjanjian lama, tetapi tentang filsafat yang diceritakan, tentang logika berpikir untuk sampai kepada yang dia sebut sebagai seorang yang wafat dan bangkit dari antara orang mati. Banyak reaksi seperti kita kalau menjadi Katolik dan menyatakan iman kita, banyak reaksi, dan diantaranya dikatakan ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang itu. Lalu Paulus meninggalkan mereka. Apakah sia-sia? Tidak. Tidak sia-sia, tetapi lakukanlah itu. Kesaksian hidup itu bagaimanapun tidak sia-sia. Dan memang kemudian dikatakan, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus. Jadi Yunani sekali ini. Dan seorang perempuan bernama Damaris, ini juga orang Yunani. Dan seterusnya. Poinnya, ayo jangan pernah lelah untuk omong, untuk memberi kesaksian, untuk memberi teladan tindakan, kalaupun bahkan seolah-olah tindakan kita sia-sia untuk mengatakan tentang kebaikan Allah. Dan nyatanya tidak ada yang sia-sia. Benih yang ditanam suatu saat akan tumbuh di mana. Itu gereja. Depan ini adalah iklan Noah untuk nanti malam yang akan mengadakan pertunjukan di ini. Ini alun-alunnya. Jadi sangatlah dekat. Dan sudah cek sound itu rupa-rupanya. Lapangannya sendiri tidak terlalu luas sebenarnya. Tuh. Sebelah timur gereja, sebelah barat Masjid Agung. Dan selatannya adalah kantor bupati ini.